Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos kitab Bulughul Maram dengan tema yaitu bab wudu atau tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kitab Bulughul Maram Sohifah atau halaman 8. Pada kitab syarahnya yaitu Ibanatul Ahkam, pada kitab syarahnya halaman atau Sohifah 57 juz 1 dengan uraian-uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ai hada utaini ki iku babul wudu'i iku bab wudu. Hadis nomor 29 pada kitab matan, pada kitab syarah hadis nomor 30. Pada kitab syarah hadisnya nomor 29, pada kitab matan hadisnya nomor 36, pada kitab syarah hadisnya nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ruya diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sampun ngendika sapa Rasulullah. Laula an asyuka lamun ora yento ngebotake sapa ingsun Kanjeng Nabi berarti. Ala umati ngatasi umat ingsun. La amartu mongko yakti perintah sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwakan ala kuli wuduin ing atase saben-saben wudu. Akhraja sampun ngetokake ngedalaken hu ing hadis sapa Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahhaha lan milan hadis sahih sapa hu ing Nasa'i sapa Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah wa dzakara lan nutur hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari ta'liqan kalawan hadis mu'allaq. Ta'liqan kalawan hadis mu'allaq atau hadis ta'liq. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah bersabda, jika saya tidak memberatkan kepada umatku, sungguh aku perintah kepadanya melaksanakan siwakan setiap kali wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, juga dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga hadis ini disebut sebagai hadis oleh Imam Bukhari sebagai hadis mu'allaq, yaitu hadis mu'allaq itu hadis masaqata min adali isnadihi rawin faaksara. Maksudnya hadis mu'allaq itu adalah salah satu perawi hadis putus, salah satu atau lebih dari satu perawi hadis, perawinya adalah putus, itu hadis yang mu'allaq. Terus mriki berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak mewajibkan siwakan ketika wudu. Jika saya tidak memberatkan kepada umatku, sungguh saya memerintahkan kepada umatku, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan siwakan setiap wudu. Tetapi saya tidak perintahkan dalam rangka untuk meringankan kepada umatku. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Malik dan seterusnya. Nah, terus di sini untuk pemahaman hadis, fiqhul hadis, fadlu taisir fil umri ad-diniyah aw ayasyuka minhu
minha makruhun. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan kemudahan di dalam urusan diniyah, urusan agama. Rasul selalu mendahulukan kemudahan di dalam urusan agama dan apa itu sesuatu yang memberatkan di dalam urusan agama itu adalah makruh. Kemudian istihbabus siwaki inda kulli wudu'in fa huwa min sunanihi wa hadhihi hiya munasabatu dzikri hadisil istiwaki fi babil wudu. Maksudnya di sini adalah hadis di sini adalah kandungannya adalah ketika wudu kita semua disunatkan untuk siwakan, karena siwakan ketika wudu itu adalah bagian dari sunnah, sebagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hubungannya dengan hadis yang disebutkan pada bab siwak di dalam bab wudu. Kemudian ra'fatur rasuli bi ummatihi, artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbelas kasih kepada umatnya. Kemudian al-makna al-ijmali, makna secara universal atau secara ijmal, yakhrusu rasulu ala adami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala adami taklifi asyaki bi ummati khaufan min anahum la yastati'una ma yu'maru bihi. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu selalu mendorong atau memotivasi kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul tidak memberatkan taklif, tidak memberatkan atau tidak menuntut yang berat-berat kepada umatnya dalam rangka karena takut mereka tidak mampu untuk dilakukan. Falidha rahima ummatahu falam ya'muruhum bisiwaki inda kulli wudu'in ma fihi minal fawaidi al jammati min izali tataghayyuril fami wasyiddatil lasati wa munajatil ta'ala wa huwa ala akmali khalatin. Maksudnya adalah karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berbelas kasih kepada umatnya, tidak mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan siwakan setiap wudu, meskipun dalam siwakan itu ada beberapa faedah. Di antaranya adalah menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, kemudian gusi menjadi kuat karena siwakan. Faedahnya siwakan itu diantaranya banyak, diantaranya adalah menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, kemudian menguatkan gusi, kemudian saged munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai lantaran untuk kita semua bisa munajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idharan li syarafil ibadati wa takriman lil mulkil ladzi yasna'u fahu ala faihi kama warada alamatun ala ma fi dalika min tadifil asnani wa ja'alana al-bayad. Maksudnya adalah dalam rangka untuk kesempurnaan siwakan kita semua, supaya supaya wudu dengan menggunakan siwakan dengan siwakan, karena itu adalah sunat untuk memuliakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan kepada Zat yang Maha Penguasa, di mana di dalam siwakan itu adalah ada unsur untuk membersihkan gigi-gigi yang ada. Jadi nek gigi ini kuning ya dadi putih, nggih. Sing asal meneh rak pate ayu, nek siwakan ya dadi ayu, rak pate ganteng ya siwakan dadi ganteng. Terus mriki termasuk menjadikan gigi yang putih karena siwakan. Waqat akada Nabi sallallahu alaihi wasallam istihbabas siwaki indal wudu'i wa indal sholati wa indal qiraati wa indal istiqodi minan naumi wa indal taghayyurul fami. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menguatkan kesunatan siwakan ketika wudu. Jadi ketika wudu itu sangat dianjurkan untuk melakukan siwakan. Wa indal sholati, dan ketika sholat, kita mau sholat digosok dulu giginya, ya. Apakah pakai siwak, arok, atau pakai pakai yang lain, ya. Ketika sholat juga kita disunatkan untuk melaksanakan siwakan.
Wa indal qiraati, dan ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca buku ya, itu disunatkan untuk siwakan. Wa idal istighadhi minan naumi, dan juga ketika kita bangun dari tidur disunatkan juga untuk siwakan. Wa inda taghayyurul fami, dan juga ketika mulut ini telah terjadi perubahan baunya. Wa warada fi fadlihi aksara min mi'ati hadisin. Dalam sebuah hadis ini tentang keutamaan siwakan itu ada sebuah hadis yang jumlahnya sampai lebih dari 100 hadis. Ada 100 hadis lebih ya yang membahas tentang keutamaan siwakan. Oleh karena itu, ketika kita semua melaksanakan wudhu, untuk menyempurnakan wudhu kita, maka harus dilaksanakan kesunatan wudhu. Di antaranya adalah siwakan. Amin Allahumma amin. Demikian untuk pengajian kita, untuk kitab Bulughul Maram sampai nomor hadis yaitu 33. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.